Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Karunia Esa dengan NIM 215231019 dari kelas 2A Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Saya di sini akan menceritakan mengenai perjanjian Giyanti untuk memenuhi mata kuliah Islam Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainal Anwar. Berikut penjelasan mengenai perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang dilakukan antara pihak Kerajaan Mataram dan pihak VOC dari Belanda. Hal yang dibahas dalam perundingan adalah pembagian wilayah kekuasaan. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Secara umum, isi perjanjian Giyanti membagi wilayah Mataram menjadi dua, yakni wilayah di sebelah timur Sungai Opak yang dikuasai Sunan Pakubuwono III dan di wilayah di sebelah barat yang diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Pada tanggal 22 September 1974 terjadi pertemuan antara Gubernur VOC di Jawa Utara yang bernama Harting dengan Pangeran Mangkubumi. Perundingan ini dilaksanakan secara tertutup dan dihadiri beberapa orang. Mangkubumi didampingi oleh beberapa Natakusuma dan Tumanggung Ronggo. Sedangkan Harting didampingi oleh Burton, Kapten Sidon Donke, dan Wewortken. Pertemuan tersebut membahas beberapa hal mengenai pembagian Mataram. Harting mengatakan bahwa tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kesultanan, sehingga ia menawarkan Mataram sebelah timur. Namun Mangkubumi menolaknya. Jalannya pertemuan ini berjalan kurang kondusif karena kedua belah pihak saling curiga. Harting kemudian mengusulkan agar Mangkubumi tidak menggunakan gelar Sunan dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai olehnya. Namun Mangkubumi keberatan kalau melepas gelar Sunan karena gelar tersebut sudah diakui oleh rakyatnya. Pertemuan tersebut sempat dihentikan dan diteruskan esok harinya. Setelah itu pada tanggal 23 September 1754 dicapailah kesepakatan Pangeran Mangkubumi setuju tidak memakai gelar sultan dan mendapatkan setengah bagian kesultanan. Daerah pantai utara Jawa atau daerah pesisir yang telah diserahkan oleh VOC dikuasai oleh VOC dan setengah bagian ganti rugi atas penguasaan tersebut akan diberikan kepada Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi juga berhak memperoleh setengah pustaka istana. Waktu dan tempat perjanjian Giyanti setelah terjadi kesepahaman antara Pangeran Mangkubumi dan Harting. Isi kesepakatan disampaikan kepada Pakubuwono III pada tanggal 4 November 1754. Pakubuwono III menyampaikan persetujuannya kepada Mosel yang merupakan Gubernur Jenderal VOC. Perundingan antara Mangkubumi dan Harting pada tanggal 22 dan 23 September 1754 melatar belakangi terjadinya perjanjian Giyanti. Pada akhirnya, kesepakatan tersebut diresmikan dan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 di Giyanti. Perjanjian tersebut secara de facto dan de jure menandai berakhirnya Kasultanan Mataram yang sepenuhnya independen, hingga Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Nama Giyanti diambil dari perjanjiannya yang berlokasi di Desa Giyanti yang terletak di Dukuh Karten, Desa Janti Harjo, sebelah tenggara Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah. Dalam perjanjian Giyanti ada beberapa tokoh yang terlibat, yakni pihak Mangkubumi. Tokoh yang terlibat yaitu Natakusuma dan Tumanggung Ronggo. Sementara pihak Harting, ia didampingi oleh Burton, Kapten Cedolken, dan Wewortken. Dan sebagai juru bahasanya ialah Pendeta Bastani. Pada akhirnya isi perjanjian disepakati oleh Pakubuwono III dan disampaikan pula kepada Mosel selaku Gubernur Jenderal VOC. Hasil perjanjian Giyanti ditandatangani oleh Nicholas Harting, Del van Hazenburg, J.J. Steenmulchen,
C. Dolken dan W. Wortken dari pihak VOC. Dalam perjanjian Gianti, terdapat dampak ternyata belum bisa mengakhiri kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Salah satu alasan karena pihak Pangeran Sambernyowo tidak terlibat dalam perundingan, padahal Pangeran Sambernyowo menjadi saingan Mangkubumi dalam merebutkan kekuasaan Mataram. Pangeran Sambernyowo pun menganggap bahwa diadakannya perjanjian Gianti ini persekongkolan antara pihak Mangkubumi dengan VOC untuk menyingkirkan pihaknya. Kerusuhan dan pemberontakan terjadi meski akhirnya ditumpas habiskan. Demikian cerita perjanjian Gianti yang bisa saya simpulkan untuk memenuhi tugas Islam Budaya Jawa. Sekian, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.